Shalom Ibu, Bapak, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Semoga kita tetap dalam keadaan terberkati. Mari kita berdoa. Pujian dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan pada pagi ini. Tuhan sudah berkenan membangunkan kami dan berkenan pula memberi kesempatan buat kami untuk menikmati hari Tuhan yang baru, berkat Tuhan yang baru. Kami akan memulai kegiatan kami pada pagi ini. Kami akan mendasarinya dengan merenungkan firman Tuhan. Tuhan, pimpin kami sepanjang perenungan ini, agar perenungan ini boleh kami lakukan bersama-sama dengan Tuhan, sehingga perenungan ini sungguh-sungguh menguatkan iman kami dan memberi motivasi bagi kami untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Ampuni dosa kami, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu, Bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan, dalam sebuah renungan harian, pernah saya mengatakan bahwa di antara murid-murid Yesus, Petrus, Thomas, dan Yudaslah yang mungkin paling kita ingat dan paling kita kenal. Pagi ini saya mengajak kita untuk melakukan renungan harian berdasarkan kehidupan Petrus. Tentu ini tidak dimaksudkan sebagai suatu uraian atau deskripsi komprehensif tentang Petrus. Mungkin lebih tepatnya ini adalah sketsa kehidupan Petrus, dan berdasarkan sketsa itu kita dapat melakukan refleksi. Untuk kebutuhan itu, saya mengajak kita untuk melihat kehidupan Petrus di dalam 3 tahapan. Pertama, kehidupan Petrus pra-sengsara Tuhan Yesus. Kedua, kehidupan Petrus pada masa sengsara Tuhan Yesus. Dan ketiga, kehidupan Petrus pasca sengsara Tuhan Yesus. Kita lihat dari kehidupan Petrus pra-sengsara Tuhan Yesus. Matius pasal 16 ayat 16 memberikan kepada kita satu pengakuan Petrus ketika Yesus bertanya pendapat orang tentang dirinya. Yesus bertanya, "Siapakah aku ini?" Dan pada akhirnya Yesus bertanya kepada murid-muridnya dan Petrus menjawab, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Yang kedua, kita lihat dalam Matius 26 ayat 33 dan 35. Ketika Yesus mendekati masa-masa penangkapan dan Yesus melakukan perjamuan bersama dengan mereka, Yesus memberi peringatan kepada murid-muridnya bahwa malam itu iman mereka akan terguncang. Namun Petrus menjawab, "Biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak." Ini suatu kepercayaan diri dari Petrus yang akan teguh di dalam imannya walaupun semua teman-temannya mengalami keguncangan. Bahkan Petrus menjawab, "Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tidak akan menyangkal engkau." Ini sebuah komitmen yang sangat kuat dari Petrus. Bahkan di dalam Yohanes 17 ayat 10, ketika Yesus ditangkap, Petrus melakukan sebuah tindakan, yaitu memotong telinga Malkus, seorang hamba imam besar pada saat itu. Namun Yesus tidak menyetujui tindakan itu. Apa yang kita lihat dari kehidupan Petrus pada saat atau pra-sengsara ini? Seperti yang kita ketahui, Petrus merupakan pemimpin teman-temannya. Petrus sering dijuluki sebagai juru bicara teman-temannya. Petrus yang paling menonjol keberaniannya, bahkan dengan sangat cepat memberikan respons terhadap sesuatu. Itu yang kita tangkap Petrus
dari kehidupan Petrus pra sengsara. Kita lihat pada masa sengsara Tuhan Yesus, ketika Yesus sedang diadili, diperiksa, dan seorang datang bertanya kepadanya. Petrus menjawab, "Aku tidak tahu apa yang engkau maksud." Bahkan pada jawaban yang ketiga kalinya, ketika sudah 3 kali ditanya, Petrus dengan lantang mengatakan, "Aku tidak kenal orang itu." Ibu, bapak, dan saudara, suatu pemandangan yang sangat kontradiksi. Kehidupan prasengsara begitu menonjol keberanian, begitu kuat komitmennya untuk berkorban bersama Yesus, tetapi pada saat masa-masa sengsara justru Petrus melakukan penyangkalan. Tetapi segera sesudah melakukan penyangkalan dan segera sesudah teringat kata-kata Yesus, Petrus lalu pergi keluar dan menangis dengan sedih. Dalam bahasa lain, dengan menangis dengan terseduh-seduh. Ini menyatakan suatu penyesalan terhadap apa yang Petrus lakukan, yaitu menyangkal Yesus. Sesudah sengsara Yesus, pasca penderitaan, dan pada saat kebangkitan Yesus, Petrus mendapat pertanyaan dari Yesus. "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Yohanes 21 ayat 15. Petrus menjawab, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Suatu pemandangan yang kita lihat pada masa pra benar-benar memberikan komitmen, memberikan keteguhan iman, dan pada saat sengsara dia menyangkal Tuhan Yesus, tetapi sekaligus itu dia juga menyesal, menangis, terseduh-seduh. Pada saat sengsara dan kebangkitan Yesus Kristus, Yesus bertanya, "Apakah engkau sungguh-sungguh mengasihi aku lebih dari mereka ini?" 3 kali Yesus, sama dengan 3 kali dia menyangkal. 3 kali Yesus mempertanyakan itu, dan 3 kali pula Simon Petrus menjawab, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Suatu perubahan dan pembaharuan sikap dalam diri Petrus. Dia tidak lagi sombong. Dia tidak lagi mengandalkan diri. Dia sudah merendahkan diri dan bergantung kepada Allah. Dan karena itu, Yesus memberikan kepercayaan, "Gembalakanlah domba-dombaku." Petrus dipulihkan dari keteguhan iman, dari orang yang punya komitmen yang kuat, terjatuh ke dalam dosa. Dia menyesal, dia dipulihkan oleh Allah. Sementara dipulihkan, pada saat dipulihkan, dia tetap diberi kepercayaan, "Gembalakanlah domba-dombaku." Apa respons Petrus terhadap kepercayaan dan pemulihan itu? Kisah pasal 3 ayat 11 dan 26, 2 minggu berturut-turut yang lalu ini, kita berbicara tentang Petrus. Khotbahnya di Serambi Salomo. Luar biasa, ibu, bapak, dan saudara. Kesaksian Petrus tentang Yohanes, keberanian Petrus mempersalahkan orang Israel dan pemimpin-pemimpinnya. Petrus menyaksikan bahwa Yesus adalah anak Allah, Yesus adalah juru selamat. Tetapi yang kamu sudah bunuh, yang kamu sudah salibkan, yang kamu sudah tolak. Bahkan di dalam Kisah 3, 11-26, di dalam kesaksiannya dalam Kisah pasal 4, ketika dia diadili dan dilarang mengajar dalam nama Yesus,
Petrus berkata seperti ini. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan apa yang telah kami dengar. Tidak mungkin kami tidak akan berkata-kata tentang kebangkitan, penderitaan, dan tidak mungkin kami tidak akan menyaksikan tentang apa yang diajarkan oleh Yesus buat kami. Apapun risikonya. Ibu, bapak, dan saudara, dari 3 tahap kehidupan Petrus ini, apa yang dapat kita renungkan? Yang pertama, jangan pernah kita mengandalkan diri sendiri. Pada saat Petrus baru-baru dipanggil menjadi murid, pada saat Petrus bersama-sama menjalani kehidupan dengan Yesus Kristus, Petrus sungguh-sungguh mengandalkan dirinya, percaya diri. Dia akan mengatakan tidak akan pernah ada apa yang menyentuh dia jika bersama-sama dengan dia, karena Yesus bersama-sama dengan mereka pada waktu itu. Jangan pernah. Karena kita adalah manusia biasa, manusia yang penuh dengan dosa, yang bisa saat-saat tertentu, yang bisa saja jatuh ke dalam dosa. Apa yang dialami oleh Petrus? Jatuh dan menyangkal. Karena itu jangan pernah bergantung pada apa yang kita miliki. Yang kedua, jika kita pernah jatuh, dan pasti kita pernah jatuh, maka segeralah bertobat. Apa yang diperlihatkan oleh Petrus? Begitu dia menyangkal, 3 kali menyangkal Yesus, Petrus pergi keluar dan menangis. Dia sadar bahwa dia sudah berbuat dosa. Dia menangis terseduh-seduh, menyesali dosanya, menyesali apa yang ia buat. Dan apa yang dibuat oleh Tuhan yang ketiga adalah Petrus dipulihkan. Yesus memulihkan Petrus dari kejatuhannya. Kita jatuh, tapi percaya melalui penderitaan dan kebangkitan kita sudah dipulihkan. Kita sudah diselamatkan. Dan sebagai tindak lanjut dari pemulihan dan penyelamatan yang kita alami, diberi kepercayaan oleh Yesus Kristus. Gembalakanlah domba-dombaku. Apa yang dibuat oleh Petrus pasca kebangkitan? Dia berani mempertaruhkan nyawanya. Dia berani mengatakan kebenaran kepada siapapun. Kepada pemimpin, kepada siapapun. Maka itu contoh buat kita. Ketika kita sudah dipulihkan, ketika kita sudah menyesal dan dipulihkan oleh Allah, maka kerjakanlah kepercayaan yang diberikan kepada kita dengan tulus dan tuntas. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami kembali bersyukur Tuhan memberi lagi kesempatan buat kami untuk belajar dari kehidupan Rasul Petrus. Kami sungguh bersyukur bahwa kehidupan Petrus yang merupakan representasi dari kami memperlihatkan bahwa kami adalah manusia yang penuh dengan dosa, yang penuh dengan kelemahan, yang boleh saja jatuh setiap saat. Namun di dalam kejatuhan kami, tolong bantu kami untuk kami mampu bangkit dan menyesal. Sehingga Tuhan memberi kepercayaan dan memulihkan kami. Kami percaya, kami bersyukur Tuhan sudah memulihkan kami. Namun di atas pemulihan itu, kami jarang tidak seperti Petrus. Kami sering tidak tuntas. Kami sering tidak tulus mengerjakan kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kami. Tolong kami Tuhan, manusia yang lemah ini, kuatkan kami sehingga kami boleh mengerjakan keselamatan kami dengan takut dan gentar. Sertai kami sepanjang hari ini, dalam Yesus Kristus kami bermohon. Amin. Selamat pagi Ibu, Bapak, dan Saudara. Terima kasih bahwa Bapak dan Ibu telah menyaksikan dan mendengarkan renungan harian ini. Shalom.